Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruci Pawicara, mahasiswa Program Profesi Guru Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023-2024. Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. Berikut adalah kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas 7G SMP Negeri 11 Jember. Scaffolding dapat diartikan yaitu siswa seharusnya diberi tugas-tugas kompleks, sulit tetapi sistematik, dan selanjutnya diberi bantuan untuk menyelesaikannya. Bukan sebaliknya, yaitu sistem belajar sebagian-sebagian, sedikit demi sedikit, atau komponen demi komponen dari suatu kompleks. Istilah scaffolding sering digunakan secara metafora untuk menggambarkan struktur atau sistem dukungan sementara apapun yang membantu mencapai suatu tujuan, baik itu dalam konstruksi, pendidikan, atau konteks lainnya. SMP Negeri 11 Jember sebagai salah satu sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Jember yang terletak di tengah-tengah kota Jember tentu saja memiliki kultur yang heterogen dalam lingkup sekolahnya. Kultur yang heterogen tersebut membuat lahirnya harmonisasi perbedaan yang saling berdampingan satu sama lain. Perbedaan tersebut terdiri dari perbedaan agama, bahasa, suku, ras, dan budaya, sehingga interaksi yang harmonis harus tercipta dalam lingkup antar masyarakat sekolah. Dalam penerapan scaffolding di kelas 7G SMP Negeri 11 Jember, secara tidak langsung, guru telah menerapkan scaffolding ketika di tengah pembelajaran yang sedang berlangsung. Kelas 7G terdiri dari 34 siswa dengan karakter, latar belakang, dan kemampuan yang heterogen menumbuhkan usaha serta strategi yang tepat bagi guru untuk menumbuhkan pemahaman pada tiap siswa akan materi yang telah diberikan sesuai dengan karakteristik potensial siswa. Sehingga scaffolding dibutuhkan sebagai upaya, strategi, dan konsep yang memantau perkembangan pemahaman siswa oleh guru yang berperan sebagai fasilitator di dalam kelas. Yang pertama, ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada zona of proximal development di kelas 7G SMP Negeri 11 Jember. Terdapat dua tingkatan dari pembelajaran yang perlu dikenal dengan jelas, yaitu yang pertama, the actual development level. Pada level ini, tingkat perkembangan fungsi mental anak yang telah ditetapkan sebagai hasil dari siklus perkembangan tertentu sudah selesai. Dan yang kedua, the potential development level. Pada level ini, pemecahan masalah dilakukan dengan bimbingan orang dewasa atau kolaborasi dengan teman sejawat yang mampu. Perbedaan antara dua level ini dinamakan zona proximal of development. Guru bertugas sebagai mediator untuk menjembatani siswa untuk membangun dan mengembangkan pengetahuannya. Peran guru dalam pembelajaran dinamakan scaffolding. Scaffolding berarti memberikan kepada seorang individu sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah mampu mengerjakan sendiri. Bantuan yang diberikan pembelajar dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam bentuk lain,
yang memungkinkan siswa dapat mandiri. Vygotsky mengemukakan 3 kategori pencapaian siswa dalam upayanya memecahkan permasalahan. Yang pertama, siswa mencapai keberhasilan dengan baik. Yang kedua, siswa mencapai keberhasilan dengan bantuan. Dan yang ketiga, siswa gagal meraih keberhasilan. Scaffolding berarti upaya pembelajar untuk membimbing siswa dalam upayanya. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZBD di kelas 7G SMPN 11 Jember. Kegiatan pembelajaran IPA dalam materi suhu pembelajaran dilaksanakan pada hari Kamis 26 November 2023. Kegiatan tersebut berdasarkan modul yang telah dibuat oleh guru. Model pembelajaran yang digunakan adalah Discovery Learning dengan pendekatan saintifik. Berdasarkan penerapan yang telah saya lakukan selaku guru PPL di kelas 7G SMP Negeri 11 Jember, telah menerapkan pembelajaran scaffolding melalui ZBD pada materi suhu. Yang pertama, menentukan zona of proximal develop untuk masing-masing siswa. Siswa kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat ZPD-nya dengan melihat nilai hasil belajar sebelumnya. Siswa dengan ZPD jauh berbeda dengan kemajuan rata-rata kelas dapat diberi perhatian khusus. Yang kedua, guru merancang tugas-tugas belajar atau aktivitas belajar scaffolding yang meliputi menjabarkan tugas-tugas dengan memberikan pemecahan masalah ke dalam tahap-tahap yang rinci sehingga dapat membantu siswa melihat zona atau sasaran tugas yang diharapkan akan mereka lakukan. Yang ketiga, guru menyajikan tugas secara berjenjang sesuai taraf perkembangan siswa yang dilakukan dengan berbagai cara seperti penjelasan, peringatan, dorongan atau motivasi, penguraian masalah ke dalam langkah pemecahan dan pemberian contoh atau modeling. Yang keempat, guru memantau dan memediasi aktivitas belajar yang meliputi mendorong siswa untuk bekerja dengan pemberian dukungan sepenuhnya. Kemudian, secara bertahap, guru mengurangi dukungan langsungnya dan membiarkan siswa menyelesaikan tugas mandiri. Dan yang terakhir, guru mengecek dan mengevaluasi belajar yang dicapai serta mengecek dan mengevaluasi proses pembelajaran tersebut. Tahap pertama, menentukan ZPD untuk masing-masing siswa. Siswa kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat ZPD-nya dengan melihat nilai hasil belajar sebelumnya. Siswa dengan ZPD jauh berbeda dengan kemajuan rata-rata kelas dapat diberi perhatian khusus. Pada materi suhu, siswa dikelompokkan berdasarkan hasil tes diagnostik di awal pembelajaran, yakni berdasarkan hasil pretest. Dari 34 siswa kelas 7G dibentuk menjadi 6 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 siswa. Berdasarkan kegiatan tersebut, guru secara tidak langsung telah menentukan ZPD untuk masing-masing siswa yang mengelompokkan siswa dengan melihat nilai hasil belajar sebelumnya. Tiap kelompok terdiri dari siswa dengan hasil pretest tinggi, sedang, dan rendah agar dapat saling berbagi pemahaman melalui tutor sebaya. Siswa yang nilainya lebih tinggi diharapkan dapat memberikan tutor pada temannya yang nilainya lebih rendah sehingga dapat terjalin kerjasama yang korelatif. Langkah kedua, guru merancang tugas-tugas belajar atau aktivitas belajar scaffolding yang meliputi menjabarkan tugas-tugas dengan memberikan pemecahan masalah ke dalam tahap-tahap yang rinci sehingga
dapat membantu siswa melihat zona atau sasaran tugas yang diharapkan akan mereka lakukan. Pada tahap ini, penerapan aktivitas scaffolding, yakni guru memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD sebagai asesmen formatif pada kegiatan pembelajaran materi suhu. Tahap ketiga, guru menyajikan tugas secara berjenjang sesuai taraf perkembangan siswa yang dilakukan dengan berbagai cara seperti penjelasan, peringatan, dorongan atau motivasi, penguraian masalah ke dalam langkah pemecahan dan pemberian contoh atau modeling. Pada tahap ini, guru melakukannya dengan dalam 3 fase, yakni pada fase pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada tahap pendahuluan, guru melakukan stimulus berupa kegiatan literasi bercerita mengenai studi kasus yang berkaitan dengan konsep suhu. Stimulus tersebut dilakukan di awal pembelajaran sebelum dilakukannya kegiatan literasi berupa membaca LKS materi suhu. Yang selanjutnya dilakukan pretest. Pasca pretest atau pada kegiatan inti, guru melakukan penguatan materi Pasca pretest atau pada kegiatan inti, guru melakukan penguatan materi berupa penjelasan hingga memberi contoh yang berkaitan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian, siswa ditunjuk secara acak untuk menjawab pertanyaan penguatan dari guru terhadap materi yang sudah dijabarkan. Selanjutnya, pada fase penutup, guru memberikan dorongan atau motivasi yang relevan dengan konsep suhu yang erat dalam kehidupan sehari-hari. Tahap keempat, guru memantau dan memediasi aktivitas belajar yang meliputi mendorong siswa untuk bekerja dengan pemberian dukungan sepenuhnya. Kemudian, secara bertahap, guru mengurangi dukungan langsungnya dan membiarkan siswa menyelesaikan tugas mandiri. Guru memberikan dukungan dalam bentuk pemberian isyarat, kata kunci, dorongan, contoh, atau hal lain yang dapat memancing siswa ke arah kemandirian belajar dan pengarahan diri. Dalam tahap ini, guru melakukannya pada kegiatan inti, yakni dengan melakukan controlling atau pendampingan selama proses diskusi dalam pembelajaran materi suhu. Guru mengecek progres diskusi tiap kelompok dengan menanyakan terkait apa yang belum mereka pahami, serta siswa ada yang bertanya hingga meminta penjelasan detail beserta contohnya. Tahap kelima, guru mengecek dan mengevaluasi belajar yang dicapai serta mengecek dan mengevaluasi proses pembelajaran. Apakah siswa tergerak ke arah kemandirian dan pengaturan diri dalam belajar? Pada tahap kegiatan ini, guru melakukan pengecekan dan evaluasi selama proses pembelajaran dengan mereview materi yang telah dipelajari dengan menunjuk secara acak anggota tiap kelompok untuk mempresentasikan apa yang telah dikerjakan. Kemudian, guru memberikan umpan balik pada siswa lainnya untuk memvalidasi jawaban dan guru memberikan penguatan di akhir terhadap kesimpulan dari materi tersebut. Selanjutnya, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD di kelas 7K SMPN 11 Jember. Hasil yang dicapai, siswa dapat mengembangkan kemandirian belajar mereka karena mereka secara bertahap dapat melakukan tugas atau aktivitas yang sebelumnya memerlukan bantuan. Yang kedua, scaffolding membantu siswa untuk mengatasi hambatan atau kesulitan dalam pemahaman suatu konsep, sehingga mereka dapat mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Yang ketiga, dengan bantuan dan dukungan yang tepat,
siswa mungkin merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk menghadapi tantangan belajar yang lebih kompleks. Dan yang terakhir, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial melalui interaksi dengan pendidik dan teman sebayanya. Kemudian mengajarkan mereka cara berkomunikasi dan bekerja sama yang baik. Langkah-langkah pembelajaran scaffolding sebenarnya hampir sama dengan model pembelajaran problem basic learning. Namun yang membedakan, dalam pembelajaran scaffolding, siswa dikelompokkan sesuai dengan ZPD-nya. Guru juga lebih intens dalam memberi bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Itu tadi adalah kampanye praktik baik penerapan scaffolding dalam ZPD di kelas 7G SMPN 11 Jember. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.